nama saya Fahri Gosa. Kenalkan, nama saya Riyandi Kurnia. Kenalkan, nama saya Astri Sri Nuria. Kenalkan, nama saya Sandi Febriansa. Kenalkan, nama saya Sri Tia. Perkenalkan, nama saya Rismawati Yulistiani. Proyek atau praktek menggunakan genometri. Pengukuran dapat dilakukan dengan klinometer sederhana. Pembuatan klinometer dapat menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Klinometer adalah alat sederhana untuk mengukur sebuah elevasi antara garis datar dan sebuah garis yang menghubungkan sebuah titik pada garis datar tersebut dengan titik puncak ujung sebuah objek. Aplikasinya digunakan untuk mengukur panjang suatu objek dengan memanfaatkan sudut elevasi. Dengan kata lain, fungsi atau kegunaannya adalah untuk menentukan besar sudut elevasi dalam mengukur tinggi objek secara tidak langsung. Alat dan bahan yang harus disiapkan adalah yang pertama besi derajat, sedotan, gunting, jangka. Kita ambil jarumnya aja. Lalu ada batu buat ambil lemnya, sama benang. Yang pertama, ukur dulu talinya sepanjang 20 cm. Terus digunting. Terus Itu udah di apa? ini udah dibolongin, dilubangin menggunakan ininya Jarum jarumnya. dari jangka. Selanjutnya Taliin dulu ini ke bendu. kita taliin lalu masukkan benang tersebut ke dalam busur Yang sudah dilubangi. ya. Pakai apa? Nah, seperti ini. Lalu kita beri lem untuk merekatkan sedotan sebagai teropong kecil. Oke. Semangat. Inilah hasil akhir dari pembuatan klinometer sederhana. Betot atau betot? Enggak, bawahnya maksudnya teh. Itu bawah situ. Kita menggunakan sudut depresi karena kita mengamati dari atas ke bawah. AC adalah gedung dan B adalah kolam. Tinggi AC yaitu 5 meter dan sudut depresinya itu 60 derajat. Untuk mencari sisi depan dari sudut ini atau AB, kita harus menggunakan tan. Caranya tan 60 derajat sama dengan AB per AC, yaitu karena tan 60 derajat yaitu akar 3 sama dengan, karena AB belum diketahui, per 5. AB pindah ruas dan menghasilkan 5 akar 3 meter. Selanjutnya untuk mencari sisi miring BC, kita menggunakan kosinus 60 derajat sama dengan AC per BC. Kosinus 60 derajat adalah setengah sama dengan AC-nya sudah ada 5 dan dibagi BC. Selanjutnya BC pindah ruas dan setengah pun pindah ruas, jadi 5 bagi setengah, hasilnya 10 meter.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10-9 akan menjelaskan hasil pengamatan kolam ikan berdasarkan pada materi kimia, fisika, dan biologi. Perkenalkan, nama saya Davina Aulia. Perkenalkan, nama saya Melisa Revalina. Perkenalkan, nama saya Fahri Gosan. Perkenalkan, nama saya Akmal Zaki. Perkenalkan, nama saya Astri Sri. Perkenalkan, nama saya Dewi Yuli. Nama saya Muhammad Aji Paujan. Nama saya Keisha Firianti. Kimia, pengukuran pH air kolam ikan di sekolah. Cara menggunakan kertas indikator. Kertas indikator universal merupakan kertas yang digunakan untuk menunjukkan tingkat keasaman dan kebasahan. Cara menggunakan kertas indikator universal adalah kertas indikator yang telah dicelupkan pada larutan yang akan dianalisis. Setelah itu mencocokkan kertas indikator tadi dengan warna standar yang tertera pada indikator bahkan subjudul. Data pengamatan percobaan ke-1 berlokasi kolam dekat ruang guru ber-pH 8 dan percobaan kedua berlokasi kolam dekat ruang TU ber-pH 7. Prosedur kerja atau langkah kerja. 1. Menyiapkan bahan dan alat. 2. Pengambilan air dari kolam ikan. 3. Penandaan sampel. 4. Memasukkan kertas indikator. 5. Penyocokan warna pH. Selanjutnya 6. Pencatatan data. Dan terakhir 7. Hasil. Pertanyaan setelah observasi atau praktek pH air kolam. Nomor 1. Berapa pH air kolam ikan? Nomor 2. Apakah pH tersebut menunjukkan kondisi air dan ikan sehat? Berikan alasan. Nomor 3. Apakah ada dampaknya jika terlalu rendah atau terlalu tinggi harga pH-nya? Nomor 4. Bagaimana cara mengontrol pH air kolam supaya sesuai dengan yang diharapkan, yaitu kondisi kolam yang sehat? Jawaban dari pertanyaan setelah dilakukannya observasi. Nomor 1, kolam ikan dekat ruang guru ber-pH 8 dan kolam ikan dekat ruang tata usaha ber-pH 7. Nomor 2, sehat karena air yang sehat bagi ikan ber-pH 6,5 hingga 8. Ikan dapat hidup di pH yang netral. Nomor 3, jika pH air terlalu rendah akan membakar kulit ikan. Dan jika pH air terlalu tinggi, mengakibatkan air terlalu asam dan dapat membunuh telur-telur ikan. Nomor 4, agar air kolam ikan tetap sehat, harus diukur kadar ketinggian pH-nya secara rutin. Kesimpulan, kita harus menjaga air kolam ikan secara rutin dengan mengukur kadar pH air tersebut dengan bertujuan agar kadar pH tersebut seimbang atau netral, agar tidak merusak ekosistem yang ada di kolam ikan tersebut. Fisika, gelas 1 6,6, gelas 2 6,7, gelas 3 6,7, gelas 4 6,8, dan gelas 5 6,7. Inilah tabel pengolahan data dan nilai ketidakpastian pada pengukuran Biologi, komponen biotik dan abiotik. Contoh biotik adalah manusia, ikan, dan rumput. Contoh abiotik adalah air, cahaya matahari, tanah, dan batu. Kesimpulan, ekosistem itu sendiri yaitu ekologi yang terjadi dengan adanya hubungan timbal balik. Timbal balik tersebut tidak akan terpisah antara makhluk hidup dengan lingkungan. Komponen tersebut ialah biotik serta abiotik. Ekosistem dalam satu lingkungan terdiri dari berbagai komponen. Kedua komponen inilah yang mempengaruhi sebuah lingkungan. Sekian dari kelompok kami, maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.